Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat bergabung di online service GBI Sola Gracia. GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Jika Anda membutuhkan pelayanan khusus seperti doa, konseling, dan pelayanan-pelayanan lainnya, Anda dapat menghubungi gereja kita melalui media sosial gereja kita berikut ini. Dan berikut ini adalah jadwal ibadah kategorial gereja kita dalam minggu ini. Halo adik-adik, jangan lupa ya untuk bergabung dengan Sunday Online Service Domba Kecil GBI Sola Gracia pada hari ini jam 10.15 atau setelah ibadah raya selesai. Ditunggu ya. Sehubungan akan dimulainya kembali ibadah offline GBI Sola Gracia, maka kami mengharapkan seluruh jemaat Tuhan untuk dapat mengisi angkat data diri berikut ini. Demikianlah warta dan info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Allah yang menciptakan engkau dalam Yesus Kristus, yang menyelamatkan engkau dari hukum dosa, dan Roh Kudus yang memanggil engkau di dalam hidup yang kekal. Dialah yang memelihara debu jenazah sampai hari kebangkitan kita. Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait sebagai Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia Jemaat Sola Gracia, Kota Padang, dan selaku Ketua Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya kepada semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, para pejabat-pejabat GBI, dan juga rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja di Sumatera Barat, juga kepada sidang jemaat Tuhan dan para senior members yang ada di seluruh penjuru tanah air, atas sumbangsih yang telah diberikan, atas doa-doa yang telah dipanjatkan, atas ucapan kata-kata penghiburan yang sangat menguatkan, yang kami secara gereja lokal telah menerimanya, dan juga keluarga almarhum Bapak Pendeta Muda Insinyur Jones Pinem sudah terima pada saat di mana beliau dipanggil Tuhan pada hari Selasa malam tanggal 14 Juli 2020 dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Semua yang telah kami terima dan keluarga terima kiranya dibalaskan Tuhan. Apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara semua tabur kiranya tumbuh, dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian menuai yang baik pada harinya. Saya perlu sampaikan mengenai hamba Tuhan ini. Sejak hari pertobatannya, dibaptis, dipanggil, dan memberi kerelaan hati untuk melayani. Luar biasa pekerjaan pelayanan beliau, dan semua yang diberikan kepada beliau dalam tugas-tugas pelayanan dituntaskan, ditanggung-jawabi. Ini perlu diteladani oleh para pemuda-pemuda, orang-orang yang melayani Tuhan dari garis bawah, dari dasar, untuk bisa meneladani sebagai yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang terakhir, supaya pelajarilah hidup pemimpinmu, tirulah iman mereka, dan lihatlah akhir hidupnya, sehingga dengan demikian genaplah firman Tuhan bagi kita. Saya melihat bagaimana kalau kita sedang merayakan Natal di Sabta Marga, orang-orang muda sudah pada pulang, orang-orang muda pada kembali, tapi hamba Tuhan ini sampai sampah terakhir dikumpul dan barang properti terakhir dikembalikan ke Sola Gracia Life Center, beliau masih ada di situ.
baik malam persiapan untuk Natal esok hari dan malam ini mengganti menjelang pergantian hari selesai perayaan Natal. Beliau menjadi teladan di situ. Kadang datang bawa bandrek atau minuman hangat, menyajikan makanan, memberikan candaan-candaan supaya kita semua bersemangat. Ke Gunung Talang perjalanan yang ditempuh dengan kabut, hujan lokal, dingin cuaca, tapi beliau konsisten sementara orang muda sudah mundur dari pelayanan untuk itu, tapi yang tua masih tetap bertahan. Semua kita semestinya meneladani ini. Benar, bagi saya pribadi, kepergian hamba Tuhan ini ibarat diamputasi tanpa bius, ibarat diamputasi anggota tubuh tanpa bius, sangat menyakitkan. Tetapi Tuhan tahu apa yang dilakukannya adalah kebaikan bagi kita semua, kebaikan bagi hambanya, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, karena begitulah kamu memenuhi hukum Kristus. Ibrani pasal 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Tuhan kiranya membalaskan semua, dan kepada Ibu Pendeta Pembantu Bunga Rimendapinem dan kepada Pendeta Muda Artasasta Lepat Raja Pinem, supaya lekas dari itu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Berikanku kepastian. Yang nggak tahu lagi kemana-mana mau pergi, kecuali ke firman saja. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah raya online service GBI Sola Gracia Padang. Kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus yang teramat baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Layaklah Dia dipuji dan dimuliakan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat suaramu, bertepuk tangan, bersorak-sorai, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita angkat suara kita puji Dia. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oh Tuhan Yesus baik. Oh haleluya, amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, sekarang dan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik.
Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus. Indahnya hadirat-Mu kami rasakan, Tuhan Yesus. Sebab pertolongan-Mu yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Indahnya hadirat-Mu ku rasakan, bertemu muka dalam kekudusan, jamahan kasih-Mu kami rasakan. Tuhan, Kau curahkan kuasa-Mu, pulihkanku, jamahlah seluruh hidupku. Tuhan, Kaulah Raja di hidup. Pertolongan-Mu dan kuat kuasa-Mu, Kau yang sanggup pulihkan hidupku. Kasih setia-Mu yang selamatkanku, hanyalah Kau Bapakku. Pertolongan-Mu dan kuat kuasa-Mu, Kau yang sanggup pulihkan hidupku. Kasih setia-Mu yang selamatkanku, hanyalah Kau Bapakku selamanya. Kaulah Bapakku selamanya. Pertolongan-Mu yang sanggup memulihkan kehidupanku, Tuhan. Haleluya. Angkat pujian ini kembali, katakan, indahnya hadirat-Mu. Indahnya hadirat-Mu ku rasakan, bertemu muka dalam kekudusan, jamahan kasih-Mu kami rasakan. Tuhan, Kau curahkan kuasa-Mu, pulihkanku, jamahlah seluruh hidupku. Tuhan, Kaulah Raja di hidup. Pertolongan-Mu dan kuat kuasa-Mu, Kau yang sanggup pulihkan hidup. Kasih setia-Mu yang selamatkanku, hanyalah Kau Bapakku selamanya. Oh haleluya, hanyalah Kau Bapakku selamanya. Yesus, Kau pertolonganku. Haleluya, Tuhan, Kau yang sanggup pulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan pertolongan-Mu dan kuat kuasa-Mu, Kau yang sanggup pulihkan hidupku. Kasih setia-Mu yang selamatkanku, hanyalah Kau Bapakku selamanya. Pertolongan-Mu dan kuasa-Mu, Kau yang sanggup pulihkan hidupku. Haleluya. Kasih setia-Mu yang selamatkanku, hanyalah Kau Bapakku selamanya. Hanyalah Kau Bapakku selamanya. Hanyalah Kau Bapakku selamanya.
mengatasi segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Saya mau meninggikan namamu Tuhan, menyembahmu Bapa. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita mau meninggikan Tuhan di atas segalanya. Bangkit berdiri, katakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi hanya kemuliaan-Mu saja, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, oh haleluya, oh terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Bapa, saat ini Tuhan yang kami muliakan, yang kami puji, yang kami sembah hanyalah Engkau Tuhan yang bertahta atas segalanya Bapa. Kami percaya Tuhan telah menyertai kami di minggu-minggu yang sudah kami lewati. Minggu hari ini Tuhan Yesus, pagi hari ini kami percaya Tuhan kuasa-Mu juga dicurahkan melimpah atas kami Tuhan, memenuhi setiap kami Bapa. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan harum bagi-Mu Tuhan Yesus, dan menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan Yesus, sampai dengan firman Tuhan nanti disampaikan. Kami percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan dinyatakan atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, sebab kita adalah generasi yang berdiri teguh dan mengangkat panji untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini, kukan berdiri mengangkat panji, tinggikan kerajaan-Mu. Angkat suaramu,
katakan, ku kan berdiri. Ku kan berdiri, mengangkat panji, tinggikan kerajaanmu. Telah dipilih membawa kasih damai untuk negeriku. Ku kan berdiri, mengangkat panji, tinggikan kerajaanmu. Telah dipilih membawa kasih damai untuk negeriku. Shalom, shalom, damai sejahtera dan sukacita. Shalom, shalom, damai sejahtera penuh. Angkatlah suaramu, tinggikan panjimu, agungkan Yesus Tuhan dan Rajamu. Menari-narilah, bersorak-sorailah, sebab Yesus Tuhan Raja hidup. Shalom, 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 damai sejahtera dan sukacita. Shalom, shalom, damai sejahtera penuh. Angkatlah suaramu, tinggikan panjimu, agungkan Yesus Tuhan dan Rajamu. Menari-narilah, bersorak-sorailah, sebab Yesus Tuhan Raja hidupmu. Angkatlah suaramu, tinggikan panjimu, agungkan Yesus Tuhan. Menarilah, bersorak-sorai, sebab Yesus Tuhan Raja hidupmu. Sebab Yesus Tuhan Raja hidupmu. Sebab Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikannya, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa yang Maha Baik, Allah yang besar, yang maha mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih berkat-Mu, kemurahan-Mu, dan pertolongan Tuhan kepada kami dalam sepanjang hari, sepanjang minggu, hingga pada detik ini kami bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami ya Bapa, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan semua rupa-rupa persembahan kami. Seluruh jemaat-Mu yang memberikannya Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Tuhan melipat gandakan berkat-Mu kepada seluruh jemaat-Mu di mana saja mereka beribadah pada saat ini. Biar kemurahan-Mu dan penyertaan Tuhan selalu menyertai umat-Mu, karena pertolongan dan penyertaan-Mu selalu bersama-sama dengan umat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur semuanya Bapa, Tuhanlah yang ditinggikan, dimuliakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita, sebab Tuhan yang telah menjadikan semuanya, matahari, bulan, bintang. Begitu juga kami Tuhan. Haleluya. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan, bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung piping di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu
siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab kami Tuhan hanya mau Tuhan untuk menyenangkan Kau bentuklah hati kami Tuhan jadi bejana untuk hormat. Kami serahkan hati kami Tuhan, semuanya hanya bagi-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan
Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita beribadah lagi dalam ibadah online GBI Jemaat Sola Gracia dimanapun saudara berada, dan baik di rumah dan juga yang ada dalam perjalanan. Oleh karena 1-2 hal penting, kita beribadah bersama-sama, menyembah, memuji Tuhan, dan kita mendengarkan firman Allah. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, biarlah Tuhan memberi kami pengertian-pengertian yang semakin jelas dari hari-hari yang lalu. Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberi kami hikmat, Tuhan memberikan kami wahyu, sehingga kami mengerti kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, dan setiap telinga, setiap hati menerima firman Tuhan. Engkau bebaskan kami dari semua belenggu dan beban apapun. Tuhan membawa kami kepada pemulihan yang semakin nyata, sehingga kami menjadi saksi-Mu di muka bumi ini. Berkata-katalah Tuhan, berfirmanlah, berkuasalah, urapilah kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab surat Rasul Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Surat Rasul Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6, yang berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dan melakukannya siang dan malam. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita tahu semua bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada dari yang tidak ada, atau dari yang tidak ada menjadi ada, adalah Allah yang tidak tampak oleh mata kita. Adalah Allah yang tidak kelihatan, tidak bisa dirasakan oleh panca indera kita. Namun Allah yang tidak kelihatan, tidak tampak oleh mata kita itu telah dibuat menjadi nampak dan dibuat menjadi nyata oleh Kristus, dan di dalam Kristus, agar setiap orang yang percaya dan menerima Dia di dalam hidupnya diselamatkan olehnya, sehingga kembali kepada posisi semula sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah yang kita kenal itu memang Allah yang tidak kelihatan. Tetapi Allah yang tidak kelihatan itu di dalam Yesus telah dibuat menjadi kelihatan. Allah yang tidak kelihatan itu telah dibuat di dalam Yesus menjadi Allah yang nampak. Artinya Allah menampakkan dirinya di dalam Yesus menjadi rupa sebagai manusia. Tapi dengar baik-baik saudara, bahwa Kristus yang telah menampakkan dirinya, atau Kristus yang telah menampakkan wujud Allah di dalam dirinya itu juga sudah naik ke surga, sudah berada di sorga, dan setelah menyelesaikan segala sesuatu, sehingga Dia pun hari ini sudah tidak nampak lagi. Tapi setiap orang yang percaya kepadanya akan menerimanya, dan telah dibuatnya menjadi serupa dan segambar dengan dirinya. Jadi Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam Yesus, tapi Yesus naik ke surga dan Yesus tidak tampak lagi. Tapi setiap orang yang telah percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya telah dibuat menjadi serupa, segambar dengan dirinya sendiri, sehingga apa yang tidak tampak lagi pada Kristus dapat tampak, dapat kelihatan pada murid-muridnya, dapat kelihatan pada para pengikutnya, dapat kelihatan pada wujud gerejanya yang memancarkan kemuliaan. Yang setuju dengan firman katakan amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sesungguhnya itulah yang sesungguhnya disebut Missio Dei. Itulah yang ada dalam pesan spesial Missio Dei, di mana Allah mengutus Yesus Kristus di dalam dunia ini dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia.
Tetapi tidak cukup hanya di situ, tapi Kristus yang telah menjelma menjadi manusia, menyelamatkan manusia supaya manusia itu meneruskan, melanjutkan karya Yesus Kristus itu dalam pelayanannya, penginjilannya, penyelamatan manusia lainnya, supaya dengan kata lain Kristus menjelma dalam hidup, dalam kepribadian, menjelma dalam perilaku, menjelma dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan itu dunia diselamatkan. Kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi Missio Dei harusnya membuat Imago Dei menjadi nyata. Imago Dei menjadi konkret dalam diri manusia. Gambar Allah yang semula, yang pernah hilang ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dipulihkan dalam Missio Dei ketika Tuhan punya misi untuk menyelamatkan manusia, supaya memulihkan gambar manusia. Memulihkan gambar Allah di dalam diri manusia, sehingga manusia yang telah berdosa itu diangkat, ditebus, dikembalikan, dipulihkan kepada posisi semula. Lalu gambar Allah, Imago Dei itu nyata kembali. Tanpa tujuan itu, semua menjadi perbuatan-perbuatan agamawi semata. Yang setuju dengan firman Allah, katakan amin, saudara. Arti kata yang serupa dengan Allah itu artinya, saudara, satu wajah, serupa, se dan rupa. Kata se di sini adalah sebuah, satu. Rupa adalah wajah. Jadi serupa dengan Allah, sewajah dengan Allah, satu wajah dengan Allah, tidak berbeda, tidak dikotomi. Mari kita lihat sebentar di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kata pengikutku sebenarnya lebih kepada imitasi. Imitate me just as I also imitate Christ. Jadi aku ini tiruan daripada Kristus. Jadi kalau saudara mau melihat Kristus, lihatlah aku sebagai tiruan, imitasi daripada Kristus. Jelmaan dan bentuk yang mirip dengan Kristus. Atau Kristus kecil yang sama persis dengan Kristus. Tetapi aku bukan Kristus. Jadi kalau mau melihat Kristus, lihatlah aku. Inilah yang menjadi alasan kenapa saya buat judul khotbah ini, Hidup Memperagakan Kristus. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, perhatikan baik-baik. Memperagakan Kristus berarti hidup sama sebagaimana Kristus hidup. Itu yang dituliskan oleh Yohanes, murid Yesus, Rasul Kristus Yesus, yang dituliskan kepada jemaat umum, karena Rasul Yohanes inilah sesungguhnya murid yang paling dekat dengan Kristus dalam masa hidup Yesus, ketika mereka bersama-sama hampir 3,5 tahun lamanya. Dan Yohanes inilah yang dibuang ke Patmos, dan ketika Yesus dalam perjamuan terakhir, dialah yang duduk paling dekat dengan Yesus, yang sering disebut murid yang paling dikasihinya. Dan murid inilah yang menuliskan dan berkata kepada jemaat, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi hidup memperagakan Kristus berarti hidup sama sebagaimana Kristus telah hidup. Berjalan seperti Kristus, berkata-kata seperti Kristus, melihat seperti Kristus, berpikir seperti Kristus. Itu sebabnya saudara, kehidupan yang tidak memperagakan Kristus di muka bumi ini sesungguhnya adalah kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi kehidupan yang tidak memperagakan Kristus adalah kehidupan untuk diri sendiri. Kehidupan yang tidak memperagakan Kristus berarti hidup hanya memperagakan dirinya sendiri. Masih bersyukur kalau memperagakan dirinya sendiri, tapi bagaimana kalau dia memperagakan iblis, memperagakan kerajaan dunia ini. Jadi hidup memperagakan Kristus adalah hidup yang sesungguhnya, dan hidup tanpa memperagakan Kristus sesungguhnya adalah hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara dengar baik-baik, mari kita jangan sibuk hanya membangun dunia ini. Dunia yang kita kenal sekarang ini akan binasa. Jadi kalau kita membangun dunia ini, apa yang kita bangun akan binasa. Kalau kita membangun dunia ini, apa yang kita bangun akan lenyap, karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, kata Rasul Yohanes. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan tinggal tetap. Tidak pernah kita diperintahkan Tuhan untuk membangun dunia ini.
Firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk membangun hidup kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Jadi kita hanya diperintahkan membangun hidup kita, bukan membangun dunia ini. Sebab orang yang membangun dunia ini tanpa membangun hidupnya akan menjadi serupa dengan dunia ini dan lupa akan dirinya. Sekali lagi, orang yang membangun dunia ini tanpa membangun hidupnya sendiri akan menjadi serupa dengan dunia ini dan lupa akan dirinya sendiri. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 2 kita bisa lihat bagaimana disebut di situ supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, yang sempurna. Tidak menjadi sama dengan dunia, tapi melainkan apa? Berubah, be transformed by the renewing of your mind. Oleh pembaharuan budimu, jadilah berubah. Apa yang khas dan menyolok dalam Kristus yang harus kita peragakan? Kalau kita memperagakan Kristus, hidup yang bagaimana yang kita peragakan? Hidup Kristus. Apa yang khas, yang menyolok dalam hidup Kristus? Yang pertama, menjadi kudus dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Tesalonika dikatakan inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Di dalam perintah Musa berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanda-tanda awal orang-orang yang bertobat adalah kekudusan. Itu berarti membenci dosa. Mari kita lihat kembali ke nats kita. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat pertama dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kukatakan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi kekudusan adalah tanda awal orang-orang yang bertobat. Tanda awal orang-orang yang bertobat adalah kekudusan. Itu berarti membenci dosa. Itu berarti tidak berbuat dosa lagi. Itu berarti peka, sensitif terhadap dosa-dosa kecil. Itu berarti the clean hand and be stronger. Menjadi bersih tangannya dan kuat. Tanpa kekudusan, kata Alkitab dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 14 dikatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Tanpa kesucian tidak akan mungkin seorang pun melihat Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita perlu kudus. Kalau kita memperagakan hidup Kristus di muka bumi, kita menyatakan kita ada di dalam Dia, kita harus tinggal dalam pengudusan. Dan memang pekerjaan yang pertama dikerjakan oleh darah Yesus terhadap orang-orang berdosa adalah pengudusan. Di dalamnya ada pembenaran, penerimaan kembali, reposition, memposisikan kita kembali menjadi anak-anak Allah. Dan tanda-tandanya adalah hidup dalam kekudusan. Akibat dari kekudusan itu muncullah kemuliaan. Saudara, tidak akan ada kemuliaan tanpa kekudusan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, bahkan kitab Amsal dikatakan dosa menurunkan derajat bangsa, tetapi kebenaran mengangkat tinggi derajat bangsa. Itu sebabnya satu kaum, satu suku, satu daerah, apabila di dalamnya mereka hidup dalam kesesuka-sukaan, hidup dalam kesemena-menaan, kemesuman, hawa nafsu, dosa, cabul, pencurian, pembunuhan, keserakahan, dan semua buah-buah daging ada di sana, maka negeri itu akan cemar, negeri itu akan penuh dengan kehinaan. Tidak pernah ada kemuliaan muncul dari kecemaran, tidak pernah ada kehormatan muncul dari kecemaran, tidak pernah ada peninggian derajat bangsa atau bahkan kepribadian keluarga dan keturunan dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Tetapi orang yang hidup dalam kekudusan diberikan Allah kemuliaan. Jadi itu sebabnya kita harus hidup dalam kekudusan, karena kekudusan memberikan kemuliaan. Menjadi seperti Kristus, memperagakan Kristus di dalam pikiran kita. Jadi kudus di dalam pikiran. Saudara, mari jadi Kristen yang sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh. Jangan memikirkan harta orang lain seolah-olah menjadi hartamu. Jangan memikirkan, membayangkan milik orang lain menjadi milikmu. Jangan mendambakan istri orang lain menjadi milikmu. Jangan mendambakan suami orang lain menjadi suamimu. Hiduplah dengan apa yang ada padamu dan bertekunlah dalam kebenaran. Saudara, dengar baik-baik. Orang yang berandai-andai tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang benar karena dia tidak berpijak pada realita keadaan dirinya sendiri.
sendiri. Tetapi kekudusan membawa kita kepada kebenaran bahwa kita ada di sini karena kasih karunia dan Kristus telah membebaskan kita. Lalu Dia memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan Tuhan. Iblis tidak takut kepada pribadi yang berkarisma. Dengar baik-baik, hanya kepada orang yang dikuduskan. Iblis tidak takut pada orang yang banyak talenta, hanya kepada orang yang dikuduskan. Iblis hanya gemetar dan gentar hanya kepada pribadi yang kudus dan takut akan Allah. Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi jangan sampai kita keliru seolah-olah iblis takut kalau kita kaya, iblis takut kalau kita pintar, iblis takut kalau kita cerdas, iblis takut kalau kita multi talent, iblis takut kalau kita punya karisma. Justru iblis mencari orang-orang kaya, iblis mencari orang-orang pintar, iblis mencari orang-orang yang multi talent, iblis mencari orang-orang yang besar pengaruhnya, tapi tidak takut akan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kekudusan adalah senjata ampuh dalam peperangan rohani kita. Saudara, sekali waktu Yosua bertanya-tanya kepada Tuhan dan merasa terpukul karena mereka dikalahkan oleh Ai. Artinya Ai tidak bisa mereka kalahkan. Persoalannya ternyata ketika Tuhan berkata, kalau kamu berperang jangan ada yang mengambil barang-barang yang semestinya dibinasakan tetapi menyimpannya. Semestinya dirampas, dibuang, dibakar dan tidak dibawa ke dalam perkemahan, tapi ada yang bernama Achan. Achan ini membawa barang yang semestinya harus dibakar, dibinasakan, dibawa, disembunyikan di rumahnya. Berapa banyak kita punya barang-barang di rumah kita, barang-barang yang sebenarnya harus dibinasakan, berhala-berhala, barang-barang yang bernilai gaib, barang-barang yang bernilai penyembahan berhala, barang-barang hasil korup, barang-barang penemuan karena dosa, pencurian dan lain-lain dengan hasil yang tidak halal, dengan hasil yang tidak benar, dengan mengeruk keuntungan di luar kebenaran dan kita bawa masuk ke dalam rumah kita, anak istri kita memakannya. Jangan heran kalau akhirnya ada yang keluarga yang sakit, kanker, ada yang penyakit lainnya dan kita berpikir harta banyak tapi tidak membawa kesejahteraan, uang banyak tapi tidak membawa kebahagiaan, uang hebat, anak sampai kuliah tinggi, tapi kayaknya ada unsur-unsur kutuk yang di dalam rumah. Karena apa? Karena ada hal-hal yang semestinya tidak patut dibawa ke dalam rumah. Dan ketika itu Tuhan, Yosua berseru-seru dan bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, ada barang-barang yang harus dibinasakan tapi dibawa ke rumah. Dan setelah ditelisik, dicari, dibawa Urim dan Tumim, dan ditemukanlah Achan yang telah menyembunyikan barang itu. Dan setelah barang itu didapat dan akan dibinasakan, dihukum, lalu mereka perangi Ai, kota kecil, hanya kota kecil saja. Sedangkan Yeriko bisa mereka kalahkan, apalagi sekedar Ai yang kecil. Tapi karena ada dosa yang menghambat, tapi setelah dosa itu dihambat, Ai ditaklukkan dan mereka bisa menang. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini satu hal yang perlu kita ketahui. Kekudusan adalah benteng yang kuat yang melindungi kita dari serangan musuh. Jangan banyak sekali orang-orang yang sering sekali datang pada pendetanya, sering datang kepada gembala sidangnya, sering WA berkata, Pak, mohon bantuan doa ya Pak, mohon bantuan perlindungan ya Pak, bawa kami dalam doa ya Pak, tolong Pak. Saudara dengar baik-baik, saya tidak mengatakan bahwa salah saudara minta doa dari gembala sidang saudara. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak suka kalau saudara minta bantuan doa. Tapi dengar baik-baik, kalau saudara hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, saudara tidak perlu merengek-rengek minta didoakan. Saudara tidak perlu berbagi WA di dalam berbagi pokok-pokok doa di WA group, atau saudara tidak perlu sibuk pindah dari persekutuan doa satu ke persekutuan doa lain. Tapi kalau saudara hidup berkenan bagi Allah, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran, saudara meminta Tuhan sendiri menjadi benteng hidup saudara. Bahkan kekudusan saudara menjadi benteng. Saudara bisa belajar dari kehidupan Ayub. Ketika Ayub hidup dalam kebenaran dan semua sedang ditampi oleh iblis, iblis tahu bahwa iblis nggak bisa menyentuh kehidupan Ayub. Dan Allah membangga-banggakan Ayub. Tetapi ketika iblis permisi dan minta izin kepada Tuhan, mengatakan mata ganti mata dan kulit ganti kulit, dan kalau Tuhan izinkan kami buat dia penyakit kulit,
Tuhan berkata boleh, tapi nyawanya jangan ambil. Dan engkau akan melihat bagaimana hambaku Ayub terus bertekun kepadaku. Ayub itu dikenal orang yang saleh, baik hati, rendah hati, hidup kudus. Dan setiap kali anaknya habis pesta-pesta, dia buat persekutuan, dia sucikan anak-anaknya, dia buat mesbah, dia bangun ibadah. Dan dengan demikian dia terus menguduskan rumah tangganya. Dan iblis tidak bisa menembus benteng pertahanan rumah tangganya, yakni kekudusan, kecuali atas persetujuan Tuhan. Ketika Tuhan berkata boleh, ambil semua hartanya, ambil kesehatannya, tapi nyawanya tidak. Sehingga akhirnya Ayub didapati benar. Saudara perlu ingat lagi serial khotbah tentang Ayub dengan 7 hal yang memperkuat Ayub dalam penderitaannya sehingga dia menang. Jadi kalau kita kudus, Allah yang berperang ganti kita. Saudara bisa melihat bagaimana Israel itu sebenarnya tidak sebanding dengan lawan-lawannya. Bahkan Israel di dalam perjanjian lama dengan Israel ketika tahun 1948 dikelilingi bangsa-bangsa Arab dalam perang 6 hari. Kalau kita hitung-hitung tidak mungkin Israel bisa menang. Dalam perang 6 hari itu orang-orang di sekitarnya sudah mempunyai senjata-senjata mutakhir. Tapi ternyata mereka menang. Siapa yang membela mereka? Allah berperang untuk mereka. Dan dari sejak perjanjian lama selalu Allah berkata, dalam diam dan tinggal tenang terletak kekuatanmu, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan aku yang berperang untuk kamu. Masih ingat apa kata firman Tuhan? Bahkan dikatakan di sana dalam firman Tuhan seringkali dikatakan bahwa kalau kamu taat dan tunduk kepada Tuhan, kamu akan menjadi sekutuku. Aku berpihak kepadamu. Musuhmu akan menjadi musuhku dan lawanmu akan menjadi lawanku. Mari kita memperagakan Kristus dalam kekudusan. Memperagakan Kristus dalam kekudusan di dalam pikiran, kekudusan di dalam berkata-kata. Saudara, saya seringkali melihat orang berpuasa makan, tapi tidak berpuasa tentang berbicara. Kota Yeriko direbut karena mereka puasa bicara. Kota Yeriko diperintahkan untuk dikelilingi 7 hari. Hari pertama 6 kali. Hari pertama sampai hari ke-6 1 kali. Tetapi hari ke-7 7 kali. Berarti 13 kali. 13 kali dikelilingi. Jadi jangan saudara-saudara katakan bahwa 13 itu angka sial. Justru Yeriko dikelilingi dan rubuh temboknya, hancur kotanya, direbut oleh Israel karena dikelilingi 13 kali. Jadi jangan ada yang mengatakan angka 13 angka sial Pak. Angka berapa yang beruntung? Oh angka 9 Pak. Angka 7. Tidak ada angka yang sial di dalam Tuhan. Semua menjadi angka keberuntungan. Yang penting Yesus nomor 1 dalam hidup kita. Amin saudara. Nah ketika mereka berpuasa bicara, diam. Saudara, kita perlu diam saudara. Kita perlu belajar untuk diam. Kita perlu berpuasa untuk bicara. Puasa mulut. Seringkali kita bisa kalah, gagal karena kita terlalu banyak bicara. Saudara bisa bayangkan kalau mereka tidak disuruh oleh Yosua diam dalam mengelilingi tembok Yeriko, itu tembok pasti tidak hancur saudara. Karena ada hal yang tidak mungkin membawa hasil hanya mengitari, mengelilingi dengan diam. Pasti kalau diizinkan bicara pasti ada yang berkata begini, ini pekerjaan orang gila nih kayaknya. Ini kayaknya gak masuk akal ya. Ini kayaknya kita udah gak menerima perintah yang gak benar nih. Bagaimana bisa tembok yang kokoh hebat atau suatu bangsa yang besar bisa kalah hanya dengan berkeliling-keliling. Dan itu akan melemahkan semangat. Dan Yosua tahu ketika dikatakan diam, jangan ada yang berbisik, jangan ada yang berbicara satu orang sama yang lain. Karena kadangkala berbicara bukan memberikan motivasi tapi menjatuhkan semangat. Berapa banyak orang-orang jatuh karena kata-kata yang menjatuhkan. Ada anak-anak yang tidak berhasil karena ayahnya berkata, kamu dasar goblok, kamu gak akan bisa berhasil, dan tidak berhasil. Ada yang berkata kamu jelek, kamu akan laku, kamu akan dihindari teman-temanmu, kamu tidak membawa keberuntungan, kamu anak sial, dan akhirnya jatuh, benar. Dan orang hanya berkata, oh mungkin karena kata-kata bapaknya. Bukan, mempengaruhi jiwanya, menghantam mentalnya, merusak semua kemampuan spiritualnya. Tapi saudara, ada kalanya kita perlu diam. Diam. Orang lain mengata-ngatai kita, diam. Orang lain memfitnah kita, diam. Orang lain mengejek kita, diam saja. Dan lebih bagus kita tutup mulut dan melipat tangan, bertekuk lutut, dan kita berdoa kepada Tuhan. Hidup dalam kekudusan, kudus dalam kata-kata. Hidup dalam kekudusan, kudus dalam berbicara, kudus dalam pikiran, kudus di dalam sikap dan tindakan kita. Karena dengan demikian kita bisa memperagakan Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan kehidupan kita lebih baik, lebih cermat, lebih sungguh-sungguh lagi. Memperagakan Kristus di muka bumi ini menjadi prioritas, tugas utama, panggilan
mengapa kita harus berada di muka bumi ini. Mari sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian lama, satu pujian yang sudah sangat lama, yaitu seperti Yesus, seperti Yesus. Dan mari kita serahkan hati kita dengan sikap doa kepada Tuhan. Haleluya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku. Menjadi kudus membawa kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Diperkenan Tuhan menjadikan kita pribadi yang rendah hati, hidup dengan kemurahan belas kasihan, membuat kita menjadi murah hati, tergerak, selalu ingin memberikan yang baik buat saudara-saudara kita. Haleluya, angkat tangan. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta
kasih Bapa. Haleluya. Sidang jemaat, mari tundukkan kepala kita berdoa. Besar kasih setiamu Tuhan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bagaimana kami harus memperagakan Kristus di muka bumi ini. Hidup dalam perkenanan Tuhan, penuh belas kasihan, tinggal dalam kesucian, kekudusan, sebagaimana Tuhan memberikan takarannya kepada kami. Supaya dengan itu kami hidup dalam kelimpahan dari semua kasih karunia yang disediakan bagi kami. Menjadi serupa seperti Kristus, hidup sebagaimana Kristus hidup di muka bumi ini. Berjalan menjadi seperti Kristus mini di muka bumi ini. Sehingga banyak orang bisa dimenangkan, banyak orang bisa dibawa kepada Kristus, karena kami menjadi gambar-gambar Kristus yang terpampang, surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca, yang bisa dilihat sambil lalu. Kami percaya itulah kehendak Allah bagi kami. Kami percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami perlu. Perihal makanan, perihal minuman, perihal hari esok, burung di udara diberi makan, bunga di padang Dia hiasi. Apatah kami lagi ya Bapa, orang-orang yang menjadi mirip, menjadi peragaan Kristus di muka bumi ini. Tuhan tidak akan terlantarkan kami. Sebagaimana firman-Mu berkata, janganlah sekali-kali menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah berfirman, Ia sekali-kali tidak meninggalkan engkau dan sekali-kali tidak membiarkan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan pelihara kami. Kami percaya dalam keadaan susah, semakin besar, semakin limpah kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Teguhkan jemaat-Mu dengan pengertian-pengertian yang benar, dengan pemikiran-pemikiran yang rohani, sehingga tidak seorang pun yang takut dan gentar, lalu susah, gundah, hanya memikirkan perkara makan dan minum, hidup sehari-hari, perkara hari esok, jangankan masa depan, sampai masa kekal hingga tinggal di surga, Tuhan pikirkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak memikirkan masa depan, karena masa depan hanya berhenti pada hari esok, tetapi masa kekal tinggal di surga, kekal selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Sebentar jemaat-Mu akan kembali kepada tugas, kepada panggilan, kepada kesibukan mereka. Ibadah kami telah berhenti selesai, tapi persekutuan kami dengan Tuhan tetap selama-lamanya, sebab Engkau tidak meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu, pandang kepada Dia saja, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam Yesus Kristus hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, ibadah kebaktian kita sudah selesai. Silahkan duduk dan boleh saling memberikan jabat tangan anggota keluarga seorang dengan yang lain. Dan saya ingatkan, jangan lupa hari Rabu adalah Rabu Jum Penjala dan Rabu Jumpa. Kita bertemu dan setiap keluarga
ikut beribadah, duduk dan menerima firman Tuhan. Hari-hari ini kita sedang persiapkan untuk memasuki ibadah offline di Sola Gracia Life Center. Karena itu setiap komisi-komisi yang terkait diharapkan sudah mempersiapkan ibadah sebaik-baiknya, persiapan ruangan, tata laksana yang lain sesuai dengan protokol kesehatan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sola Gracia, rumah kita bersama. Shalom.